Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan hari ini atas takdir dan qadrat serta iradatnya lah kita bisa hadir dan bertemu kembali di pertemuan keempat mata kuliah manajemen keuangan. Dalam pertemuan kali ini kita akan ngebahas perihal analisis laporan keuangan. Sebelum membahas terkait analisis laporan keuangan di malam hari ini, seperti biasa, saya akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa pembuka pada malam hari ini. Ya. Kang Ari Analisa, mana Kang Ari Analisa? Ari? Mana Kang Ari itu? Kang Ari Analisa, mana Kang Ari Analisa? Ada? Oh, nggak ada, keluar. Oh, ada Kang Ari. Kang Ari Analisa ada tuh. Kang Ari, halo? Kang Yusuf, sok Kang Yusuf. Oh, silakan Kang Ari, silakan Kang Ari. Pimpin doa Kang Ari. Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai atau melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu belajar mata kuliah manajemen keuangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal, dan bisa dimengerti untuk materi hari ini. Berdoa dengan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Kang Ari. Alhamdulillah. Ya, Pak. Amin. Hari ini kita sudah dibuka dengan doa. Semoga Allah memberikan ketajaman pemahaman kepada kita semua sehingga bisa menimbulkan tambahnya ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya, teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, guys, sudah dibaca modulnya belum? Sudah dibaca modulnya? Baik, di pertemuan keempat ini kita akan ngebahas terkait analisis laporan keuangan. Sebetulnya ini ada di pertemuan kelima, karena pertemuan kedua dan ketiga dan keempat itu ngebahas terkait rasio sebetulnya. Tapi rasio itu sudah kita bahas di minggu yang lalu, dan saat ini kita akan ada irisan juga dari rasio pindah ke analisis laporan keuangan. Ya. Baik. Jadi teman-teman, di pertemuan hari ini kita akan ngebahas terkait analisis laporan keuangan. Apa saja sih teknisnya? Kemudian apa saja sih jenisnya? Ya, jadi ada jenis, ada sifatnya teknis. Nah, nanti seperti apa? Seperti biasa di pertemuan mata kuliah saya, jadi akan ada video singkat. Nanti akan membahas terkait analisis laporan keuangan. Jadi teman-teman mohon seperti biasa siapkan alat tulisnya, kemudian Anda ikhtisarkan apa yang ada dalam video yang disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Baik. Oke teman-teman, sudah siap ya? Kita akan lihat videonya pada kesempatan malam hari ini terkait membahas masalah analisis laporan keuangan. Ya. Baik, siapkan alat tulisnya, perhatikan baik-baik, simak, ikhtisarkan, kemudian nanti akan saya tunjuk beberapa orang mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya dan apa yang telah diikhtisarkan oleh teman-teman semua. Baik. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, bismillah.
Halo teman-teman semuanya, kenalin gue Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Di video kali ini gue bakal bahas yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, topik kali Gimana? Nggak kelihatan apanya? Halo? Nggak kelihatan apanya tadi? Maaf, nggak kelihatan share screen-nya. Coba sekarang. Nah, ini baru Pak, baru kelihatan. Situ. Yo, 1, 2, 3. Halo teman-teman semuanya, kenalin gue Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier Sekuritas. Di video kali ini gue bakal bahas yang namanya analisis laporan keuangan. Nah, topik kali ini adalah topik yang penting banget loh teman-teman. Kenapa? Karena gini, mungkin teman-teman semua di sini udah pada ngeliat video kita yang lain tentang saham dan juga konsep dasarnya. Intinya adalah kalau misalkan lo beli saham, lo investasi saham, artinya lo beli perusahaan. Ya, tentunya juga biasanya kalau untuk investor tuh untuk tujuan keuangan di masa yang akan datang. Ya enggak? Masalahnya adalah untuk pilih perusahaan, lo nggak bisa asal pilih. Ya, di Bursa Efek Indonesia itu ada lebih dari 700 perusahaan yang udah listing. Dan memang bener, lo beli semuanya bisa gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dari 700-an lebih perusahaan itu adalah perusahaan yang bagus? Tentu enggak. Ya kan? Lo harus pilih, lo harus analisis, lo harus cari mana perusahaan yang bagus kinerjanya, ya. Misalkan apakah perusahaan ini secara keuntungannya bagus atau enggak, bertumbuh atau enggak. Apakah perusahaan ini mampu mengendalikan utangnya atau enggak. Nah, dari sini kita butuh yang namanya tools atau alat untuk menilai beberapa hal tadi. Namanya analisis laporan keuangan. Nah, itulah kenapa analisis laporan keuangan ini, gue tadi bilang, ini adalah topik yang penting. Nah, secara umum sendiri, ya kalau kita ngomongin analisis laporan keuangan, ya itu kita bisa bagi ke dalam beberapa jenis nih, ya Sobat Hipot ya. Ada pertama, analisis laporan keuangan secara horizontal, oke? Kemudian yang kedua, ada analisis laporan keuangan secara vertikal. Oke. Yang ketiga, ada analisis laporan keuangan yang namanya analisis rasio. Nah, kira-kira apa sih analisis laporan keuangan horizontal, vertikal, dan juga rasio? Silakan teman-teman tonton video kita selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Sampai jumpa, saya Imam Gunadi, investment spesialis Indo Premier. Semua bisa investasi. Oke, video pendek. Pada malam hari ini kita video pendek. Oke, sok siapa yang mau open mic? Pak, puji Pak. Oh, kita pergi. Kasih. Tadi saya membahas ini apa ya, kinerja saham kalau nggak salah. Investasi Analisis. saham. Itu tuh kita tuh harus bisa menganalisa apakah perusahaan tersebut itu bisa memberikan keuntungan atau bisa berkembang. Nah, dari analisis itu ada 3 laporan ya Pak ya. Analisis laporan keuangan secara horizontal, vertikal, sama analisis rasio. Itu Pak yang aku angkat. Oke, nice. Nah, di pertemuan minggu lalu saya udah ngebahas terkait masalah analisis vertikal dan analisis horizontal. Sudah belum ya? Rasio paling ya Pak? Ya, minggu lalu kan rasio. Ada juga analisis horizontal dan analisis vertikal. Sudah dibahas belum minggu lalu? Seingat saya belum, Pak.
Belum Pak ya. Berarti di kelas offline berarti kayak gitu. Baik. Jadi Kia, bagus. Jadi poin-poinnya itu nanti ada beberapa metode atau jenis analisis. Ya. Jadi tadi berdasarkan video yang tadi itu ada tilunya. Ada horizontal dan vertikal. Gitu ya. Ada horizontal dan vertikal. Sebetulnya kalau dalam buku itu kan dua sebenarnya mah. Nah, sedangkan yang analisis rasio itu salah satu tools teknis eta mah. Gitu ya, teknis. Jadi jenisnya mah dua, yaitu horizontal dan vertikal. Maksudnya naon di sini teh? Sama-sama posisinya membandingkan data, tapi beda keperluannya. Kalau untuk horizontal berarti kan kagigir gitu ya. Kalau horizontal itu membandingkan beberapa data, bisa untuk internal perusahaan atau bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis, kompetitor perusahaan sejenis lainnya, dibandingkan bagaimana pendapatan orang dalam kondisi tahun ini berbanding dengan perusahaan yang sama atau sejenis di tahun yang sama. Dibandingkan datanya. Oke. Kalau vertikal itu untuk khusus internal perusahaan, membandingkan dari satu komponen dengan komponen lainnya melalui rasio, melalui analisis lainnya, emang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Paham ya? Nah, jadi secara jenisnya itu dua, analisis vertikal dan analisis horizontal. Horizontal membandingkan dengan perusahaan sejenis, bisa juga buat internal juga, membandingkan beberapa data tahun yang lalu, ya 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Kalau untuk yang vertikal, khusus untuk internal membandingkan data yang saat ini berjalan seperti apa, ya kondisinya sesuai apa tidak. Nah itu kondisinya untuk yang horizontal dan vertikal. Jadi ingat, yang tadi horizontal dan vertikal itu jenis apa teknis? Oh, jenis apa teknis? Jenis Pak. Nah, ya dua. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita nanti akan ngebahas dulu nih, harus tahu definisinya terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini kenapa sih perlu tadi analisis laporan keuangan tuh? Karena apa? Analisis laporan keuangan ini sangat diperlukan karena untuk ya menguji keterkaitan antara angka satu dengan angka lainnya dari sisi akuntansi dan melihat tren angka tersebut kumaha ieu dari periode waktu ke waktu. Apa yang Anda lakukan sebelumnya itu salah satu proses analisis laporan keuangan dengan cara melihat tren angka waktu dalam periode tertentu, tapi langsung memproyeksikan. Nah, jadi yang kemarin latihan praktik menggunakan Minitab, Anda sedang proses menjalankan analisis laporan keuangan. Berdasarkan data historis, dilihat trennya, kemudian diproyeksikan menjadi angka di masa yang akan datang. Nah, kemudian ini kenapa analisis dilakukan untuk menguji keterkaitan angka akuntansi. Ingat, minggu lalu kita bahas tentang rasio. Ya enggak? Di mana angka-angka dalam laporan keuangan, contoh saja, laporan keuangan ada berapa? Jenisnya. Laporan keuangan ada berapa jenisnya? 3. Tilu naon hiji? 3 horizontal. Hei. Balance sheet. Balance sheet. Yang kedua naon? Income statement. Yang ketiga? Yes, income statement. Cash flow. Cash flow. Yang keempat? Maaf apa ya? Apa yang keempat? Cek buka catatanana. Yang keempat adalah catatan atau laporan keuangan. Laporan keuangan. Ya. Sehingga apa? Kenapa ini teh untuk menguji keterkaitan angka akuntansi? Ya kan? Mengujinya apa? Nanti kan hasilnya apa? Teknisnya bentuk rasio. Ketika menguji keterkaitannya bisa dilihat kan? Coba keterkaitan antara laba bersih dengan pendapatan, laba kotor operasional dengan pendapatan,
jadilah gross profit margin. Aya keterkaitannya ternyata. Terus laba bersih berkait dengan pendapatan total, jadi net profit margin. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa di sini penting analisis laporan keuangan itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ada. Cukup jelas? Cukup jelas? Cukup Pak, lanjut. Baik. Yuk kita lanjut. Tadi definisi udah, kita masuk ke tujuan. Ya. Tujuannya apa sih? Nah, kudu melakukan analisis laporan keuangan. Ternyata yang tujuannya bro, sis. Nah. Di sini kita menganalisis kondisi lingkungan bisnis. Ya. Matakna tadi ada jenis analisis yang dua macam tadi. Lingkungan bisnis di sini bisa horizontal, bisa vertikal. Horizontal melihat kondisi kompetitor, artinya naon, sifatnya lebih luas perbandingannya dengan kompetitor pesaing. Ada menilai lingkungan bisnis internal. Tadi ke perusahaan kumaha kondisi ayeuna urang. Itu. Jadi kita bisa menilai dan memposisikan diri posisi orang di mana ketika di lingkungan bisnis eksternal. Bisnis internal seperti apa. Nah, kayak gitu. Kemudian, yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Ya, seperti minggu lalu yang udah kita bahas, di bab terakhir pasti ada catatan laporan keuangan. Naon wae jadi catatan tadi dinya. Hasil temuan audit di situ apa saja yang menjadi catatan, itu yang akan kita perbaiki, kemudian pelajari, harus kumaha ya gitu. Ya. Nah, kemudian selain itu, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kualitas laba perusahaan kita sejauh mana. Kualitas laba di sini kan kemarin teh kita bisa memperhatikan benar-benar laba ini dihasilkan dari apa saja, betul nggak? Satu, bisa dari aset, bisa dari modal, bisa. Nah, bisa dari investasi, bisa. Nah, itu. Atau dari kondisi kualitas laba dari kegiatan operasinya. Ya, dilihat di sini teh kualitasnya kumaha ieu. Patakna kemarin ada masing-masing punya catatan, laporan arus kas punya catatan sendiri, betul kan? Kemudian di income statement lihat, bisa melihat secara jelas, secara rangkuman di situ. Jadi istilah-istilahnya bahwa iya ini teh untung sabaraha dari kegiatan operasional, dari non operasionalnya berapa gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah menganalisis seluruh komponen laporan keuangan. Dianalisis lah kabeh komponen teh masalahnya di mana dan sebagaimana untuk menentukan naon strategi ke depannya. Ketika sudah 4 poin muncul, di sini akan mampu memprediksi laba atau cash flow masa yang akan datang. Betul tidak? Minggu lalu Anda sudah praktek. Berdasarkan data historis, Anda bisa memproyeksikan tidak, memprediksikan tidak pendapatan? Bisa? Hari ini kita akan belajar lagi untuk memprediksikan biaya berdasarkan data historis. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Sehingga kalau sudah ada pendapatan dan seluruh biaya diproyeksikan, hasil akhirnya apa proyeksinya? Laba, Pak. Laba atau rugi. Betul? Matakan di sini bisa memprediksikan laba atau cash flow masa yang akan datang. Nah, kita nanti akan proyeksikan sehingga outputnya kita bisa menggambar, ternyata dengan kondisi bisnis yang sama, kenaikan sekian persen itu akan tumbuh seberapa banyak. Kepahamnya jadinya rangkaian demi rangkaian yang kita jalani saat ini dan digabungkan dengan teori dan praktek ternyata ada kaitannya. Ternyata ayat teorina bukan praktek kumpul gitu ya, ujug-ujug gitu ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Ini. Pak. Jelas? Jelas. Jelas lah. Lanjut. Baik. Berikutnya. Nah ini
ini teh teknis ya, teknik analisis ternyata, bukan jenis, teknis analisis nanti. Jadi di sini ada analisis rasio keuangan. Di sini membandingkan rasio-rasio. Nah, membandingkannya apa? Tadi bisa internal atau vertikal atau horizontal eksternal. Paham? Kemudian yang kedua, analisis berdasarkan tren. Mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan, tren. Nah, terus analisis common size. Menghitung presentasi unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Ya. Kemudian analisis indeks yaitu menghitung presentasi dari unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Nah, yang kita lakukan salah satu tools atau teknis dalam proses menganalisis laporan, kita melakukan proses kedua ya ini teh. Analisis tren. Ya, atas. Nah, jadi analisis tren patokan naon tujuannya? Untuk mengetahui perkembangan naik atau turunnya komponen dalam laporan keuangan. Kita akan memproyeksikan komponen, salah satu komponen keuangan, laporan keuangan yaitu laba, rugi atau income statement. Menggunakan teknis analisis tren model kartos. Matakna di statistik yang kemarin di Minitab, pertama time series, kemudian yang kedua tren analisis untuk menganalisa tren. Paham? Paham. Enak kabayang ya keterkaitan teori jeung praktek anu kamari diajarkeun. Ya. Kemana ya arahna? Teorina mana? Iya teorina, prakteknya yang kita lakukan. Nanti kita akan lakukan lagi proyeksi analisis atau tren analisis untuk biaya nanti mah. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, tadi pan di tujuan teh, aya naon tujuanna? Menilai lingkungan bisnis. Tak kerangkan di analisis laporan keuangan sehingga kieu. Tadi dari menilai business environment, lingkungan bisnis dan strategi analisisnya, nanti akan masuk ke industri analisis. Analisis dari sisi industri ini itu seperti apa, baik internal maupun eksternal. Akan langsung masuk ke akunting analisisnya. Ya, dari akunting langsung disajikan dalam bentuk keuangan, analisis keuangan. Karena kan bahan bakunya dari sini. Masuk ke sini, muncul apa? Lihat profitability-nya. Ya kan? Lihat arus keluar masuknya uang, lihat resikonya. Dari sini akan muncul fairness atau compliance, ketercapaian kumaha nyampe te profit urang teh sesuai dengan apa yang telah kita analisis di industri sebelumnya. Dari sini kita bisa mengestimasikan biaya modal yang nanti tahun berjalan seperti apa, kudu kumaha, ya, sehingga di sini nanti akan ketemu jatuh-jatuhnya ke strategik analisis, kumaha ke depanna, harus kumaha, sehingga kita bisa menilai kan, oh ke depannya kita harus begini dengan nominal segini, gitu kira-kira teman-teman pembahasannya. Ya. Nah, bab ini merupakan kerangka baku dari kumaha analisis laporan keuangan itu berjalan gitu. Nah, ini yang kemarin minggu lalu kita bahas yang ini. Ini analisis laporan keuangan juga teknisnya teh menggunakan analisis rasio salah satunya. Kemarin teman menghitung, ieu dibagi ieu hasilnya sabaraha itu untuk mengukur naon. ROE untuk naon, ROI untuk naon, ROA untuk naon, NPM ngitung naon. Gitu GPM jang naon gitu, ya. LDR jang naon atau DER jang naon gitu baru dah di sini. Sehingga yang berbicara terkait kemarin masalah analisis laporan keuangan melalui teknis analisis rasio keuangan, aya sabaraha rasio keuangan teh dibagina baru dah. Yo. Menurut buku. Aya sabaraha? 4. Menurut buku. Nu kahiji naon?
Activity ratio. Activity ratio nu kadua naon? Rasio profitabilitas. Liquidity ratio. Siapa? Solvency activity. Enggak. Liquidity ratio. Activity ratio. Profitability ratio. Solvency ratio. Terus yang liquidity-nya betul. Liquidity ratio. Opat ya? Iya, Pak. Rasio likuiditas atau liquidity ratio fokusnya kan naon? Jangka pendek. Ukur utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Mun profitabilitas fokusnya kan naon? Persenan. Laba perusahaan, Pak. Laba atau rugi perusahaan. Amun activity ratio jang naon? Per hari kita Ukur Aktivitas usaha. Perusahaan. Tuh. Kalau solvabilitas, Utang, Pak. utang jangka panjang. utang jangka Panjang. Nah, gitu. Nanti kan deh, ini kan selalu berulang nih nanti. Setidaknya teman-teman paham. Rasio keuangan dalam analisis laporan keuangan dibagi sabaraha, bagi 4. Likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, activity, ya kan? Itu. Ya. Oke. Nah, berikutnya, udah ada pertanyaan nggak di sini? Kita langsung praktek ya. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Jelas atau bingung? Sementara jelas, Pak. Sementara jelas. Alhamdulillah. Ya. Kita minum dulu. Oke. Sekarang siapkan. Yang udah punya laptop, buka laptopnya, tabletnya buka, Minitab buka, kemudian Excel lagi dibuka. Ya. Excel kosong, Pak. Excelnya mana? Excel latihan atau nih yang ini, yang di LMS. Oh ya, udah buka. Nah, ya, itu. Oke. Nah, studi kasusnya. Nah, jadi pada latihan kali ini ada studi kasus PT Sapintrong. Dia memiliki data historis penjualan atau data historis komponen biaya, seluruh komponen biaya pada tahun 2019 Januari hingga Desember 2021. Nah, ini datanya. Berdasarkan data ini, maka buatlah proyeksi biaya tahun 2022 menggunakan model trend analysis dan double exponential smoothing melalui aplikasi Minitab. Langkahnya sama seperti minggu yang lalu. Kemudian, setelah diproyeksikan biaya, karena sebelumnya kita sudah memproyeksikan pendapatan, sehingga berikutnya tugasnya adalah proyeksikan laba PT Sapintrong tahun 2022. Paham? Baik, jika memang siap untuk praktek silahkan Anda ketik pada kolom chat siap. Saya tunggu. Ayo, silahkan. Siap. Ya. Resa orang Pak, yang latihan ini Pak, saya teh udah ngumpulin, tapi ini teh nggak tahu bener atau enggak, tapi saya udah ngumpulin Pak di LMS. Udah dinilai belum? Belum Pak. Yang Udah. kedua, Yang tenor mah udah beres, sudah 100. Belum. yang kedua Pak, latihan yang kedua. Yang kedua udah dikumpulin tadi. Nah, Aku belum. kelas tahun itu kelas A-nya. Bapak punya lista udah belum yang tadi yang kedua? Ini ya nu karek di 100 ya. Saya di take out lagi. Saya belum nilai karena banyak yang salah. Ya, masih kurang tepat. Ada yang kurang tepat. Ya, nanti yang ini
baca lagi. Hari ini ikutin prakteknya. Kemudian nanti remove yang ini, submit yang baru ya. Oke, siap Pak. Oke. Nih, Pak. Oke, jadi Nggak saya dulu mulai. ditarik nggak apa-apa, Pak? Gimana? Nggak dulu ditarik, kerjain ulang dulu gitu maksudnya. Enggak, ini jangan dulu ditarik. Sekarang kita kerja dulu sama-sama ya. Baik, Pak. Baik. Yuk, kita buka sekarang Excel-nya. Dalam kondisi ini, lihat. Ini adalah data historis dari PT Sapintrong periode tahun 2019 sampai Desember 2021. Di sini kita akan seperti biasa melakukan analisis tren menggunakan Minitab yang kita punya saat ini dengan cara mengcopy data dari B6 hingga B41. Oke. Kemudian Anda klik kanan, copy. Ya. Kemudian ini klik kanan, paste cell. Paste. Oke? Di sini Anda tuliskan biaya. Sampai langkah ini, apakah ada yang tertinggal? Apakah ada yang tertinggal? Bentar. Oh. Sudah? Sekarang Sudah. artinya seluruh data biaya selama 3 tahun atau 36 bulan telah tercopy ke Minitab. Berikutnya langkah yang Anda lakukan adalah lakukan uji trend analisis dengan 3 metode, dengan 3 teknik ya. Yang pertama kita akan uji time series dengan menggunakan model trend analysis. Ya. Satu modelnya adalah model linear, trend analysis model linear. Masuk ke start, time series, trend analysis, klik biaya, klik linear, centang generate forecast, number of forecast-nya 12, starting from origin-nya 36. Sudah? Bentar, Pak. So. Bentar, Pak. Trend analisis. Trend analisis, Klik 2 kali yang biaya. betul. Terus linear generate forecast-nya 1236 tetap pakai yang waktu itu. Betul, sama. Oke. Oke. Sudah? Muncul Sudah. seperti ini. Jadi berapa itunya? Mapenya berapa? Mapenya 2101111. Ya, sama. 2,01. 2,10 ya. Berikutnya klik session. Sudah? Session yang mana, Pak? Ini pojok kiri atas, lihat. Ini session. Ini. Oh, itu yang bacaan itu. Ya. Klik session, udah ini. Kemudian ke bawah. Lihat ada forecast. Oh, yang dari 37. Ya, sampai ke 48. Oh ya. Klik kanan, Klik kanan. copy. Oh, Kumang nggak bisa di-copy ya, Pak? Hah? Nggak bisa di-copy. Bisa, klik kanan, copy. Harus di-copy manual, nggak ada yang biru gitu. Oh enggak, di sini kita klik dulu ini gini. Klik kanan, copy. Sudah? Pak kan Piyama Minitab-nya yang 17. Ya nggak apa-apa, copy aja nanti ya. Copy, blok dulu, copy gitu ya. Kemudian buka Excel-nya. Nah, di sini paste. Sudah? Bentar, Pak. Oh, Bentar, Pak. oh. Di Excel yang kosong, Pak? Enggak tuh, di bawah Neng, di bawah kesimpulan. Di bawah kesimpulan. Sudah? Bentar, belum. Oke. Setelah sudah, ayeuna copy, ayeuna angkana hungkul. Angkanya saja yang Anda copy. Klik kanan, copy.
Kemudian pindahkan ke linear analysis ini, klik kanan. Nih ada yang angka 1, 2, 3 nih. Ya, copy, paste. Oke? Oke. Kemudian tadi mapenya berapa persen? 2,1. 2,10 ya. Pak. Oke, good. Udah beres. Yang pertama udah selesai. Sekarang save, Ctrl S Excel-nya, Ctrl S. Udah? Baik. Berikutnya kita kembali lagi ke Minitab. Ya. Langkah selanjutnya adalah Anda klik Start lagi, pilih Time Series, pilih Trend Analysis, klik Quadratic. Kemudian oke. Sudah? Udah. Sekarang lihat di session ini, lihat yang tadi klik lagi sessionnya. Di Quadratic ada forecast-nya ini. Klik kanan, copy. Pindahkan ke Excel seperti tadi. Pindahkan ke Excel seperti tadi. Berarti forecast-nya yang paling atas lagi ya, Pak? Ya, betul, yang paling atas. Baca dulu judulnya ya. Lihat. Ini forecast paling, ini linear trend model kan? Yang ini quadratic trend model. Ini forecast-nya. Jangan sampai salah. Baca judulnya lah. Quadratic trend model. Lihat bawahnya ada forecast ya. Klik kanan, copy, oke? Kemudian masukkan ke Excel. Tinggal paste ke sini. Bentar, Pak. Jika sudah, angka yang ini klik kanan, copy. Kemudian taruh di kuadratik di sini nih. Di I6, klik kanan, fase spesial angka, value. Udah? Lihat 1,23 mapenya. Di mape ini tulis 1,23. Oke. Lihat totalnya 57M. Oh, ini ada. Udah? Oh. Udah. Nah. Baik, ada yang tertinggal sejauh ini. Aku Pak belum. Siapa? Oh, siapa yang belum? Jadi 38 miliar. Terus sama yang berikutnya. Yang kuadratik harus 57 miliar angkanya. Oke. Sudah beres? Ctrl Sudah. S. Ctrl S. Ini. Nah. Sekarang yang berikutnya kita akan menguji lagi, masih di trend analysis modelnya. Tapi tipenya exponential growth. Balik lagi ke Minitab. Anda klik Start. Pilih Time Series. Trend analisis lagi ya, Pak? Pilih Trend Analysis. Klik Exponential Growth. Yang ini. Oh iya. Kemudian OK. Sudah? Oke. Sudah. Lihat mapenya. 1,89. Good. Di sini tulisannya adalah growth curve model, ya. Ada forecast di bawahnya, klik kanan, Model. ya. Kemudian ini copy ke sini, paste. Sudah? Ini kemudian copy, pindahin ke sini ke exponential growth, paste spesial. Sudah? Angkanya harus 41,4M. Mapenya 1,89. Udah. 1,89. Udah. Ctrl S. Hmm. Ctrl S. Udah. Sekarang
kita masuk ke metode berikutnya, yaitu menggunakan double exponential smoothing. Yang tren analisis sudah selesai. Yuk kita masuk ke start. Start. Masuk time series. Series. Masuk ke double exponential smoothing. Ini. Klik. Sudah? Bentar Pak. Start. Time series. Double X smoothing. Ya, X smoothing. Sudah? Udah. Klik biaya 2 kali. Sudah? Kali sudah. Centang optimal Arima. Sudah. Centang generate forecast. Sudah. Isi 12 dan 36. Sudah? Sudah. Kemudian klik OK. Oke. Seperti ini. Betul. Mapenya 838. 8,38. Good. 8,38. Kita lihat double exponential smoothing for biaya. Kita lihat di sini kan ada 3 data nih. Yang kita copy hanya yang forecast saja, yang ini. Yang forecast klik kanan, copy. Oke? Karena yang sebelah lower. Betul. Oke. Forecast, copy, pindahkan ke Excel. Kemudian paste di sini. Oke? Setelah itu, copy lagi data yang ini. Kemudian paste spesial di sini. Sudah? Sehingga angkanya total proyeksi berdasarkan double exponential smoothing di 34,762,196,540. Dengan mapenya berapa persen? 8,38. Oke. Berarti Pak yang lower yang intinya mah diabaikan? Abaikan, karena kan kita mau forecast. Oke. Baik. Sampai langkah ini. Silahkan sekarang Anda fotokan Excel-nya dan Anda fotokan Minitab-nya ya ke grup. Sok, saya tunggu sekarang. Fotokan. Bentar, Pak. Oh. Dia mah belum rapi. Gak apa-apa, penting ayah hasilnya dulu, lihat nanti kita rapihin terakhir. Ini difotokan, kemudian Excel-nya Anda fotokan yang ini, ya, seperti ini tampilannya, oke? Sok, saya tunggu, fotonya, yo. Bapak, kalau misalkan nggak ada laptop, kelihatannya nggak apa-apa, Pak. Nah, gimana tuh Gina? Sorry. kalau misalkan kan nggak ada laptop, jadi kan di sini cuman menyimak aja cara-caranya. Ya. Jadi gitu buat ngirim Nggak ke. apa-apa. Sok sekarang yang ada laptop, fotokan atuh. Pak maaf, kalau misalkan yang saya udah, tapi salah kan belum sempurna lah Pak. Kalau misalkan saya kirimnya di grup yang udah, nggak apa-apa Pak? Ya tenang, sok dicek salah tuh. Oke, siapa? Ya. Bapak Puji mah nggak usah ya. Udah usah, beres. Ya, sok mana fotonya? Teh Maudi. Pak yang punya lista salah apanya? Salah. Teh Dela, oke. Perhatikan kesimpulannya nanti, itu banyak yang salah di kesimpulan. Soalnya disamain sama yang Excel teh sama kayaknya kesimpulannya apa ya? Ya, nanti kesimpulannya ya. Wah, keren udah ada pakai 20 Ada yang udah 21. Ada yang udah model 21, itu bagus tampilannya. Diinstal jadi pak 20 Pak. Nggak apa-apa. Ada yang versi terbaru, versi 21. Saya masih pakai versi 18 yang lama karena menyesuaikan sama laptop.
Jadi secara tampilan itu yang berbeda, tapi secara isinya mah ada sama. Ya, langkahnya sama kan tadi? Sama, Pak. Sama ngan beda ieu hungkul kan? Beda naon? Tampilan. Ya, lebih mantap gitu ya. Biar Baik, yuk. Sekarang kita belum menyimpulkan. Balik lagi ke Minitab. Rapihkan. Cara merapihkan kumaha yang kemarin udah diajarkan? Ya, di mana kumaha cara merapihkan tabel yuk kumaha? Di menu edit, Pak. Editor. Klik dulu ya, nak. Klik dulu non. Klik yang abu. Klik abu dulu yang ini, klik grafiknya dulu. Bebas Pak grafik. Pilih apa? Bebas. Pilih apa sekarang? Editor, terus Ini Layout tools, Pak. Tools, betul. Sudah? Udah. Kan muncul seperti ini. Yang ada gambarnya, Anda klik dulu, udah? Pindahin ke kiri dulu, udah? Udah nih, kan jadi nanti akan ada muncul ada 4 item nih. Nah, jadi hilang Pak. Maaf, minta diulang, Pak. Ya. Ulangi ya. Masuk ke editor. Pilih layout tools, udah? Ini yang ada gambarnya, diklik dulu, kemudian pindahin ke kiri, udah? Jadi kosong semuanya ini. Oh iya. Nah, lihat yang tanda birunya, jadi pindah ke paling atas yang sebelah kiri, lihat. Ya, betul? Tanda biru. Nih. Pindahin ke atas nih gimana Pak? Nah, ini udah udah otomatis gitu mas. Sudah? Tinggal klik aja, klik ya, tinggal klik ya, klik lah gitu. Paling atas sudah. Udah beres. Pencet panah yang ini nih 4 kali. 3 kali. 1, 2, 3, 4. Klik deh. Udah? Nggak gabung seperti ini udah? Udah. Nah, sekarang klik finish. Sehingga menjadi seperti ini ya. Betul? Ya, betul. Good. Kemudian ini di yang abu-abu sebelah sini nih, yang abu tua, Anda Klik kanan. Terus copy grab. Klik kanan. Pak, nggak bisa Pak yang Pak. Copy grab, udah? Nah. Oke. Udah bisa itu, kemudian klik Excel-nya. Pindahkan di sini. Udah bisa diklik kanan, Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Diklik kanannya di belah mana? Nggak bisa yang ini mah, yang Minitab ini mah. Coba klik kanan di grafik now ya, atau di copy. Ini nih, klik kanan. Di grab. Udah? Nggak ada ya, Pak? Nggak. Ada nggak? Copy nggak? Nggak bisa caranya gimana? Screenshot aja, Telpi. Screenshot atau print screen? Oh, tapi buram? Digedein dulu lah, digedein dulu. Udah? Udah beres seperti ini. Kita kopikan ke Excel teman-teman. Ini sudah muncul berarti di Excel begini ya? Sudah? Nah. Jadi di Excel ada grafik, ada angka. Yuk, kalau sudah, berarti kita sekarang sudah bisa memproyeksikan pendapatan dan pengeluarannya atau biaya ya, betul ya? Yuk, kita langsung di sini pertanyaan kedua. Proyeksikan laba rugi tahun 2022. Sebelum kita masuk ke sini, kesimpulan biaya yang diambil berdasarkan tren yang mana, model yang mana? Ya. Kuadratik, Pak. Kuadratik. Nah, kuadratik. Karena lebih rendah Apanya kecil. kecil. Dengan mape Terkecil.
MAPE terkecil itu yang diambil. Oke. Berapa angkanya? 1,23. 57 Nominalnya 57 miliar. Ya. Sekarang Anda klik di I18 sudah. Klik kanan, copy. Udah? Oke. I18 klik kanan, copy. Copy, udah? Terus Anda klik di F40. Ini di sini udah? Di proyeksi biaya, udah? F40. F Fanta 40. Sudah? Di Fanta 40, kemudian klik kanan. Paste spesial nih yang ada 1 2 3 value ya. Udah. Terus seperti ini? Sudah. Proyeksi pendapatannya minggu lalu kita udah punya proyeksi pendapatan dengan MAPE terkecil dengan metode exponential growth ya. Berapa angkanya? 68. 68 130. 130 902 908. Betul? Ya, Pak. Cek. Betul ya? Sehingga diproyeksikan pada tahun 2022 PT Sapintrong akan diestimasikan mendapat laba sebesar 10,9 M. Oke? Ini laba rugi sebelum pajak ceritanya. Paham? Paham, Pak. Paham. Sampai langkah ini sudah jelas? Jelas. Sekarang kesimpulannya. Sok, Uma kesimpulan lagi ya. Kesimpulan apa? Maudi, simpulkan. Kuma hasilnya. Oke, sudah, Pak. Sok, simpulkan. Kuma teh, ayo simpulkan teh. Jadi kesimpulan yang diambil oleh perusahaan kita dengan Sapintrong. Oh ya, apa-apa. dengan melihat tadi aku tuh bilang apa ya? Dengan melihat aduh tegang Bapak. Jadi kesimpulan yang kita ambil di PT Sapintrong dengan metode Minitab ini yang kita ambil adalah metode ramalan tren analisis tipe kuadratik dengan total 57 miliar dengan MAPE terkecil 1,23% dan hasil proyeksi laba rugi di tahun 2022 itu nilai 10 miliar 988.902.961 rupiah. Benar nggak, Pak? Ya, betul. Terus? Udah. Eta aya proyeksi laba rugina? Oh. Proyeksi laba rugi sebelum pajak PT Sapintrong tahun 2022 adalah proyeksi pendapatan itu diambil dari tugas yang minggu lalu nilainya 68 miliar sekian dengan proyeksi biaya 57 miliar dan hasil proyeksi laba ruginya 10 miliar 988 juta sekian. Oke, good. Oke, itu kesimpulannya. Yuk, kita catat sama-sama kesimpulannya. PT Sapintrong. Catat ya, pentingnya. Nah, memutuskan mengambil hasil data olahan
proyeksi biaya periode tahun 2022 sebesar Rp 57.000.847, strip dengan estimasi error margin di 1,23%. Sehingga diproyeksikan PT Sapintrong dapat menghasilkan laba sebesar Rp 10.908.902.061 pada tahun 2022. Alright. Ctrl S, jangan lupa save di si Ical. Sudah? Belum, Pak. Yang terakhir. Tapi Sebesar. nominalnya mah tinggal lihat dari atas, dari sini nih. Angka ini yang dimainkan loh, jadi kesimpulan. Udah. Good. Ctrl S. Sudah? Nah, tadi hati-hati nih. Banyak yang salah. Di sini yang sering salah. Dan di sini. Ya. Kenapa saya tadi belum menilai semuanya yang sudah mengumpulkan lebar? Masih ada yang salah. Daripada nanti tidak sempurna nilainya. Ya. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian ini, perhatikan kesimpulannya. Ya. Oke. Seperti biasa. Ya, seperti biasa. Yang hanya menyampaikan hasil peramalan, laba rugi, dan kesimpulan nilainya 85. Ya. Ditambah bumbu dapur, ditambah apa namanya? Gambar jadi 100. Oke. Paham? Paham. Jelas ya? Jelas. Seperti biasa, yang tidak punya laptop dan sebagainya, kalau mau ditulis mangga. Kemudian capture gambarna tah ieu sok di print screen, dipoto ayeuna, kemudian nanti di PDF kan. Dari situ. Ya. Oke. Ya. Nah, eta praktek hari ini. Sehingga kita bisa memproyeksikan ke depan di tahun 2022 PT Sapintrong diestimasikan akan untung 10,9 M. Terus? Nah, ini ingat, proyeksi ini, belajar ini nanti akan ada hubungannya di semester berikutnya dengan mata kuliah anggaran perusahaan. Harus menguasai ini. Gimana angkanya, bagaimana, karena nanti ini yang akan menjadi bahan bakunya. Cuman bedanya dibedah lagi nanti di anggaran perusahaan. Oke? Paham iya, secara garis besarnya anggaran perusahaan nanti gampang, nyambung. Ya? Gitu. Oke. Ctrl S. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Guys? Jelas, Pak. Ya. Kita pusing teuingnya yang namanya. Ya Allah. Ya, seperti pertemuan kemarin ya. Karena baru pertama kali kenal Minitab gitu, mesti ruas gitu. Nah, begini teman-teman.
pertemuan minggu depan itu akan lebih asik. Akan lebih asik kembali. Kita masih bergelut dengan Minitab, praktek Minitab. Tapi kita fokusnya bukan forecasting, bukan meramal. Tapi menganalisis komponen biaya. Analisis komponen biaya menggunakan Minitab. Oke? Ya. So, dengan metode naon? Pareto. Nah, dengan Pareto modelnya ya. Oke. Nah, itu jadi mohon siapkan, jangan lupa LMS diisi setelah juga update. Tadi yang udah ngirimkan di cross check kembali sudah sesuai apa belum. Jika ada ketidaksesuaian revisi itu tarik dulu kemudian di submit kembali. Oke? Besok ya Pak masih bisa ya Pak? Masih bisa 1 minggu. Ya. Salah kesimpulannya Pak. Kalau kesimpulannya ya. Kalau itunya mas sama angka-angkanya mas. Makanya saya belum nilai. Lebar. Salah kesimpulan 95 atau lebar. Lah meningkat tidak. Ya, oke. Baik. Jika tidak ditanyakan, alhamdulillah udah beres. Pertemuan keempat begitu aja. Ya. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Pak, mau tanya kalau misalkan apa sih ngumpulinnya besok gak apa-apa Pak? Udah naon, kan ada waktu seminggu. Oke, siap Pak. Seminggu sampai pertemuan minggu depan ya. Tapi Omat, tugas yang ada jangan diengke-engke ya. Ketika giliran dudet sudah jatuh tempo, gulung gusuh. Ada problem jaringan, kuota habis. Ujung-ujungnya Pak, aduh saya program jaringan, ai kamari kamana wae, kamari. Siap. Ya, jadi tidak ada alasan. Karena saya kasih waktu seminggu. Oke? Sekarang dikirim. Ya. Itu hati-hati dalam mengirimnya. Jangan sampai yang ngirimkan ada nih kejadian. Ngirimkan udah tapi file tidak bisa dibuka. Ya, file tidak bisa dibuka. Terus saya mau menilainya apa? Ya, nilainya apa? Oke, baik. Itu saja teman-teman. Ada pertanyaan lain? Mau tanya, Boleh, sok teh. yang dikumpulkan Excel-nya Pak? Excel nak, kumpulkan Excel-nya ngumpul. Ya. Oke, siap. Nuhun Pak. Oke, sip. Nah nanti teman-teman, satu lagi lupa saya. Nih, nanti latihan 1, 2 digabung kayak gini. 1, 2, ya. Pak gimana? Nih, 1 nu kamari, 2. Tapi untuk tugas, nah 2 we hungkul kieu, peramalan biaya we hungkul 2. Oh, buat di kita Pak. Karena nanti ini kumpulkan 3 kieu, 1, 2, nanti 3, 4, 5 gitu ya. Ini buat nanti UTS Kade. Siapa? Ya jadi UTS-nya ngumpulin ini Pak. ini atuh. Oh, asli, Pak? Tugas-tugas gitu ya. Kenapa? Gimana Pak bisa diulang? Nya, jadi UTS kan pertemuan pertama. UTS itu adalah gabungan dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan. Tugasnya benar, UTS aman gitu. Oh, iya Pak, siap. Itu Pak. Kan peda enggak Excel yang dikirimkan, tapi dikonversi ke bentuk, disajikan dalam bentuk PowerPoint, PPT hungkul, udah gitu. Ya. Jadi yang Excel-nya di kayak di screenshot gitu Pak, terus masukin ke PPT gitu ya? Atur teknis nama kumaneng lah. Penting dikirimkan dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint ya. Siap. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Gampang ya. Gampang. Mantap tugas, saya wanti-wanti tugas, hati-hati. Tugas beres, UTS beres. Ya.
Jadi gampang gitu ya, tidak dipersulit lah prosesnya. Yang penting proses Mantap Pak. paham ya, prosesnya paham ya dimana ya kudu kumaha ya. Jadi teu ieu deui. Jadi statistika teh bukan hal yang tabu, nanti kita kenal statistika teh ya. Ya. Linear udah familiar oh kieu gitu. Trend analisis fungsina keur naon, time series teh keur naon gitu ya. Oke? Ya. Ya udah, jika tidak ada pertanyaan lagi, dicukupkan hari ini sampai di sini dulu. Nanti minggu depan persiapkan karena latihannya akan lebih mantap lagi. Ayeuna masih ginaheun latihannya gampang gitu ya. Karena nanti kita akan menganalisis, membandingkan beberapa biaya dibandingkan menjadi satu laporan. Kumaha dan cara macana seperti apa, identifikasinya bagaimana, analisisnya kudu kumaha. Kemudian langkah yang diambil harus bagaimana. Begitu guys. Ya, oke? Oke, Pak. Iya. Saya tunjuk Depi Febrian. Depi teh ini Ikhwan Ahwad. Depi Febrian. Ada 2 Pak, sama namanya. Tapi laki-laki dan perempuan. Oh gitu, yang laki-laki ya. Pengen yang laki-laki ada nggak? Depi Febrian laki-laki. Ada? Oh beda. Depi yang satu Depi Febrian, yang satu Depi Febrian. Kemana itu? Alah kabur kabur 2 sok atuh. Kang Fahri, pimpin doang Kang Fahri. Oh iya siapa? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Pak, dah. Terima kasih Kang Fahri, terima kasih teman-teman semuanya yang berkenan hadir di pertemuan keempat di mata kuliah Manajemen Keuangan. Belajar manajemen keuangan itu mudah bukan? Bukan. Ya, baik. Udah. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Semoga pertemuan hari ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga menjadi bekal buat kita dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan untuk sesamanya kita ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.